Hai guys, selamat datang kembali di kasus hukum tentang kecelakaan lalu lintas. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai apakah yang harus dilakukan oleh pengemudi motor saat terlibat kecelakaan. Yang kedua, apakah yang harus dilakukan saat melihat kecelakaan terjadi di hadapan mata kita. Kemudian, apa aja sih jenis kecelakaan lalu lintas dan ancaman pidananya. Nah, seperti yang telah kita saksikan, para pembalap MotoGP, mereka melesatkan motornya di sirkuit Mandalika dengan kecepatan yang luar biasa. Kemudian terlepas dari acara tersebut, apakah kalian pernah berpikir jika kecepatan pembalap yang mengendarai motor di sirkuit Mandalika terjadi di jalan raya yang sering kita gunakan sehari-hari? Apakah yang akan terjadi? Ya, akan terjadi banyak kemungkinan ya, salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Oleh karena itu guys, hati-hati dalam mengendarai motor di jalan raya karena jika terjadi kecelakaan maka akan ada ancaman pidana penjara yang menanti kalian. Kemudian apa aja sih penggolongan kecelakaan lalu lintas? Oke, di video ini saya akan mengenalkan kepada kalian beberapa macam penggolongan kecelakaan lalu lintas. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like dan subscribe tujuannya agar kalian semakin terhindar dari permasalahan hukum. Oke, kecelakaan lalu lintas digolongkan atas kecelakaan lalu lintas ringan, lalu kecelakaan lalu lintas sedang atau kecelakaan lalu lintas berat. Lalu, kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada pasal 229 ayat 1 huruf A merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang. Kemudian, kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada pasal 229 ayat 1 huruf B merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang. Apa maksud dari luka ringan? Yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat. Kemudian selanjutnya kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada pasal 229 ayat 1 huruf C merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Luka berat, apa itu luka berat? Yang dimaksud luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban 1. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut. Kemudian tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas, jabatan, atau pekerjaan. Kemudian luka berat mengakibatkan korban kehilangan salah satu panca indera dan terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih. Kemudian luka berat mengakibatkan korban gugur atau matinya kandungan seorang perempuan atau luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 hari. Selanjutnya, kecelakaan lalu lintas bagaimana dimaksud pada pasal 229 ayat 1 dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan atau lingkungan. Setelah kalian mengenal penggolongan kecelakaan lalu lintas, selanjutnya saya akan mengenalkan kepada kalian macam-macam kecelakaan lalu lintas dan sanksi pidananya. Yang pertama, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Kemudian kecelakaan lalu lintas kedua, di mana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 juta rupiah. Selanjutnya, sanksi pidana kecelakaan lalu lintas ketiga, di mana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 10 juta rupiah.
Dan kecelakaan lalu lintas keempat dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Kecelakaan lalu lintas kelima, di mana setiap orang yang dengan sengaja mengemudi kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Lalu kecelakaan lalu lintas keenam, di mana dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 311 ayat 1 mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 2, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 juta rupiah. Kecelakaan lalu lintas ketujuh dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 311 ayat 1 mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud pada pasal 229 ayat 3, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 8 juta rupiah. Kemudian kecelakaan lalu lintas ke-8 dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 311 ayat 1 mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 299 ayat 4. Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 20 juta rupiah, di mana dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 311 ayat 4 mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Lalu setelah kalian mengetahui kecelakaan lalu lintas yang berujung pidana, selanjutnya kalian perlu mengetahui bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud pada pasal 231 ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C, tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 75 juta rupiah. Lalu selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan surat izin mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Pembahasan selanjutnya, jika kalian sebagai pengemudi kendaraan bermotor lalu terlibat kecelakaan lalu lintas, maka kewajiban yang harus kalian lakukan adalah pertama, menghentikan kendaraan yang dikemudikan, yang kedua, memberikan pertolongan kepada korban, yang ketiga, melaporkan kecelakaan kepada kepolisian negara Republik Indonesia terdekat, dan keempat, memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan. Lalu pengemudi kendaraan bermotor yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 231 ayat 1 huruf A dan huruf B, segera melaporkan diri kepada kepolisian negara Republik Indonesia terdekat. Apa itu yang dimaksud dengan keadaan memaksa? Nah, keadaan memaksa adalah situasi di lingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi, terutama dari amukan massa dan kondisi pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan. Dan yang terpenting, setiap orang yang mendengar, melihat, dan atau mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib yang pertama memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas, yang kedua melaporkan kecelakaan tersebut kepada kepolisian negara Republik Indonesia, dan atau yang ketiga memberikan keterangan kepada kepolisian negara Republik Indonesia. Dan guys, untuk kalian yang mungkin sedang mengalami permasalahan hutang piutang, klik video ini ya. Sampai ketemu di kasus hukum selanjutnya. See ya.